Kalau misalnya kalian sering nonton video frugal living, minimalis, ada beberapa hal yang nggak mereka ceritakan sebenarnya. Tapi apa ya? Kalian mungkin terinspirasi ya buat hidup frugal minimalis, mungkin karena nonton video aku, maybe, mostly I guess. Tapi mungkin ada yang pernah nonton film dokumenter tentang minimalis, tentang frugal living, atau mungkin kalian punya tokoh inspirasi yang lain ya, atau mungkin kalian pernah baca buku tentang minimalis, hingga akhirnya memberikan hidayah sama kalian, dan memberi inspirasi, akhirnya memutuskan untuk bisa hidup seperti itu, ya, frugal minimalis. Tapi jangan pernah berpikir loh, kalau misalnya hidup frugal, hidup minimalis, kayak aku ya, udah 9 tahun tuh kayak satu solusi yang cocok buat kalian. Nggak semua orang bisa cocok frugal living, bisa cocok hidup minimalis. Katanya, ya kalau menurut aku sih bisa. Semua orang bisa. Tapi satu hal, nggak semua orang ya bisa mengaplikasikan frugal minimalis ini sebagai satu-satunya solusi dalam hidup mereka. Karena memang prakteknya nggak segampang itu juga, Ferguso ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin hidup frugal minimalis itu, karena gini, kalau hidup frugal minimalis itu bukan hanya berbicara tentang kita ngurangin barang aja. Bukan hanya berbicara kita ngebuang barang-barang yang nggak kita pakai. Bukan hanya berbicara tentang bagaimana caranya kita untuk hemat uang. Bukan hanya berbicara tentang supaya kita bisa nabung banyak, menghemat ya, hidup menghemat hingga akhirnya bisa punya kekayaan yang berlimpah. Nggak kayak gitu juga. Karena sebenarnya hidup frugal minimalis itu berbicara tentang mindset. Sama aja kalau misalnya kalian tiap bulan declutter, buang barang gitu ya. Fokus hanya supaya kamu nggak tiap bulan nggak beli barang. Oh, aku nggak mau jadi orang yang konsumtif. Aku nggak mau deh beli hal-hal seperti ini tiap bulan. Aku akan ngurangi deh beli sesuatu. Aku akan mengurangi deh barang-barang yang aku punya. Tapi kalau nggak punya mindsetnya dulu, ya lihat aja. Mungkin setelah beberapa bulan kamu hidup minimalis, frugal minimalis, kenapa mindset itu paling penting? Karena gini, ketika kamu udah terjun mengaplikasikan hidup frugal minimalis ini, ya mungkin bisa 2-3 bulan, berapa bulan kamu bisa melakukannya. Tapi kalau misalnya kamu nggak punya basic pondasinya dulu, ya bisa aja. Setelah udah beberapa bulan kemudian, kamu akan balik ke gaya hidup kamu yang lama. Dan kamu jangan heran ya, dan kamu juga akan menyadari betapa banyak ketika kamu udah declutter barang, kamu bakalan gak menyadari, seperti pengalaman aku ya. Ketika aku udah hampir 10 tahun lebih kerja dan ngelihat isi lemari aku ada 300-an baju, aku baru tersadar ternyata ya, ini loh, baju yang 300 ini loh, yang udah aku, yang selama ini uang aku udah aku buang-buangin tuh membeli sesuatu yang gak ada faedahnya gitu ya. Kerja 10 tahun, tabungan bisa dihitung berapa, yang nambah cuman baju, cuman tas, cuma sepatu. Jadi uang yang selama ini aku hasilkan ternyata untuk ya ini. Aku buang uang itu untuk membeli sesuatu yang nggak ada nilainya sama sekali gitu. Ketika kamu memulai menyederhanakan hidup jadi seorang frugal minimalis, kamu pasti akan terkejut ya dengan jumlah barang yang sebenarnya nggak kamu butuhkan selama ini. Dan kamu habiskan uangnya hanya untuk hal yang sia-sia gitu ya. Nah, aku pribadi menjadikan hal ini suatu pelajaran yang berharga. Dan yang paling pasti itu adalah aku bisa ngelihat sebenarnya gimana sih pola hidup aku, pola konsumsi, pola bagaimana aku menggunakan uang aku, pola bagaimana keinginan begitu menguasai hidupku, pola bagaimana aku memandang hidup aku sendiri. Nah, itulah kenapa yang paling penting, yang nggak pernah diceritakan orang frugal minimalis itu adalah soal mindset. Itulah kenapa mindset terlebih dahulu. Itu ya sama aja. Kemarin tuh ada yang DM aku, Kak, aku nggak mau punya utang. Ya udah, aku patahkan aja deh kartu kredit supaya aku nggak ngutang lagi. Ya sama aja kalau misalnya kamu udah patahkan kartu kreditnya gitu ya, jadi 2 atau 3 bagian atau 10 bagian. Tapi kalau misalnya kamu masih bisa mengakses pinjol, pay later, ya sama aja. Makanya yang paling penting itu adalah mindsetnya dulu. Jadi jangan pernah ketika kamu udah hidup frugal, minimalis, oh ya barangku sedikit, aku nggak pernah beli apa-apa selama berapa bulan. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba sama temen, ya lihat produk
kesayangan kamu ada diskon, ya. Diajak teman untuk membeli, diskon besar-besaran di mall. Emosi kamu meluap-meluap untuk membeli, ini barang kesayangan aku lagi ada diskon, beli ah. Ya sama aja, itulah kenapa mindsetnya dulu ya. Balik-balik lagi itu adalah mindset bagaimana kamu bisa memutuskan untuk bisa hidup frugal minimalis. Jadi intinya bukan soal kamu buang barang-barang kamu berapa, bukan soal kamu harus bisa menyimpan barang berapa, bukan soal kamu bisa nggak beli apa-apa dalam beberapa bulan, bukan itu. Ya memang sih, memang semuanya itu butuh proses ya, semuanya butuh proses. Nah itulah kenapa proses itu sangat susah. Ya jangan pikir aku menjadi seorang frugal minimalis 9 tahun itu tuh naik turun emosional itu sangat melelahkan ya. Pada saatnya misalnya ini aku ke pesta, salah satu teman aku yang menikah. Aku ngerasanya aku masih punya sih stok baju untuk pesta, tapi ngerasa aduh pakai baju ini kayaknya nggak cocok deh. Tapi kan ini pesta pernikahan teman aku ya, ya nggak teman-teman deket banget sih. Tapi teman-teman aku pada beli baju yang seperti ini nih. Jadi aku pengen beli baju yang seperti ini juga gitu. Ya selalu ada yang namanya naik turun emosional ya. Dan yang paling susah itu adalah ketika aku mulai mengurangi barang-barang yang bersifat yang ada memori gitu ya. Barang-barang yang mungkin aku simpan dari mantan pacar 15 tahun yang lalu gitu ya. Ada satu kotak gitu yang aku simpan, tapi pada akhirnya aku dengan emosional melepaskan barang-barang peninggalan yang penuh sejarah itu gitu ya, barang-barang bersejarah itu. Bagaimana sempat di mana titik aku ngerasa aduh kalau jadi seorang frugal minimalis harus hidup kayak gini kayaknya stres berat nih ya, atau ya pasti bercampur aduk sedih karena barang ini penuh memori gitu ya. Apalagi barang-barang itu yang ada memori dengan almarhum papanya aku. Ada yang beberapa disimpan, tapi kan nggak mungkin semua disimpan gitu ya. Nah itu yang paling susahnya adalah, dan prosesnya nggak gampang itu adalah ketika aku harus memutuskan apakah barang yang penuh kenangan ini aku harus simpan apa buang. Jangan kira setelah udah membuangnya itu nggak ada penyesalan. Ada penyesalan. Karena barang itu kan penuh memori ya. Aku ada beberapa nyimpan barang dari almarhum papaku. Tapi pada akhirnya, ya kalau misalnya untuk mantan pacar ya ada berapa, ya pada akhirnya aku membuang semuanya lah. Karena memang harus move on juga kan. Gitu. Ada orang bilang, ya nggak harus dibuang juga kan kak. Ya pada akhirnya aku harus memutuskan hal itu bukan prioritas lagi bagiku. Even barang-barang peninggalan yang bersejarah almarhum papaku juga aku harus memutuskan. Dari sekian beberapa barang yang harus aku simpan, aku harus bisa memutuskan 1 atau 2 barang saja yang bisa aku simpan. Ketiga yang nggak pernah diceritakan dari seorang frugal minimalis itu adalah banyak orang ngira kalau misalnya orang frugal minimalis itu nggak berarti kekurangan. Orang pikir kalau misalnya orang frugal, orang minimalis itu adalah orang yang hidupnya dengan sangat-sangat terbatas. Hidup sehemat-hematnya. Ya, membatasi diri akan sesuatu yang ini kan kita hidup minimalis. Kita harus batasi dong apa yang kita punya. Kita harus batasi dong keinginan kita. Kita harus batasi dong hal-hal yang berbau nggak esensi. Ya itu emang bener, itu emang betul. Tapi bukan berarti kalau misalnya kamu ada hobi ngumpulin barang, ya ngumpulin sesuatu yang menurut kamu hobinya kamu. Gak ada salah juga. Kalau kamu suka hobi mengumpulkan suatu barang, is okay. Bukan berarti, ya balik lagi ya, seorang frugal minimalis itu bukan berarti kamu gak bisa nikmati hobinya kamu. Bukan berarti kamu gak bisa nikmati apa yang kamu sukai. Ya even seorang minimalis juga harus betul-betul membatasi barang yang dia punya, tapi bukan berarti kamu secara ekstrim juga membatasi apa yang menjadi passion kamu dalam hidup ya. Itulah kenapa kalau memang barang-barang itu memberikan nilai, ya kan? Nilai itu kan bukan hanya soal angka ya. Nilai itu juga berbicara mengenai kalau barang-barang itu memberikan rasa bahagia ya buat kamu, ya kenapa enggak? Ya, jadi jangan kira orang yang frugal minimalis itu nggak bisa punya hobi untuk ngumpulin koleksi barang. Nggak juga, Ferguso. Jadi jangan sampai salah. Nah, hal yang nggak pernah orang frugal minimalis ngomongin itu, kalau misalnya dia seorang frugal minimalis, itu juga bukan hanya berlaku untuk barang-barang aja loh. Ya, itulah kenapa kalau orang yang hidup frugal minimalis itu orang yang lebih mindful. Karena pikiran kita dan juga
rutinitas atau habit kita itu akan menentukan program minimalis lifestyle apa yang kita akan terapkan dalam hidup kita. Kenapa aku bilang kayak gitu? Ya karena contoh even dalam hubungan ya, kamu juga harus bisa meminimaliskan hubungan. Kamu mungkin banyak punya teman, tapi pada akhirnya kamu harus memilah dan memprioritaskan dari sekian banyak teman kamu. Kira-kira kamu harus memprioritaskan teman yang mana? Bukan artinya kamu harus memilih-milih teman, tapi pada akhirnya kamu juga harus bisa memprioritaskan hubungan yang mana yang harus kamu utamakan. Itu dalam hubungan. Sama halnya juga dengan kebiasaan kamu sehari-hari. Kalau misalnya teman kamu di sekitar kamu itu adalah orang yang konsumsinya tinggi banget dengan media sosial, ya kamu juga harus belajar untuk ngurangin media sosial. Ya, orang yang program minimalis itu nggak sampai ngabisin ya screen time-nya itu sampai beberapa jam. Nah, aku pribadi screen time aku sendiri itu sehari itu cuman ada 1 jam saja. After work, after office ya. Even kalau pagi ya aku memang sempatkan sekitar 15 menit untuk ngelihat apa sih yang lagi update hari ini. Ya, tapi bagiku pribadi juga itu nggak penting-penting amat. Itulah kenapa aku heran ya. Sometimes aku kadang-kadang tuh kayak ketinggalan pas yang lagi viral. Itulah kenapa aku bersyukur banget aku punya teman Google. Nggak dalam arti gini, aku punya teman yang memang dia tuh kalau misalnya ada sesuatu yang viral, dia tuh pasti akan beritahu. Nggak ada salahnya juga sih jadi orang yang kudet gitu ya. Apalagi kalau zaman sekarang ya, kamu tinggal tanya aja, apa nih yang lagi viral? Udah tuh teman-teman tuh pasti pada ngomongin, nah ini kak yang lagi tren nih di media sosial ya. Jadi gampang aja. Ya itu dia ya. Jadi belajar, jangan sama dengan circle-nya kamu juga nggak apa-apa. Even kalau misalnya kamu punya tadi teman banyak, kalau memang semuanya pengen janjian temu setiap minggu, kalau memang kamu nggak kamu ngerasa itu bukan hal yang prioritas, yang harus setiap minggu harus ketemu, harus ada misalnya komunitas ibu-ibu atau komunitas ladies-ladies gitu ya, yang memang nggak terlalu esensi banget, ya nggak apa-apa, say no, belajar untuk say no. Kalau memang mereka ngadakan tiap minggu ketemuan, misalnya kamu coba ngurangin sebulan sekali. Aku nggak nyarankan mengurangi hidup sosial kalian, bukan. Tapi aku pribadi ya, semenjak aku frugal minimalis, hidup seperti itu, aku sekarang tuh kayak lebih memilah-milih ya, kira-kira circle apa sih yang akan aku ikutin, yang akan aku prioritaskan. Tapi balik lagi ya, seorang program minimalis itu nggak introvert, nggak harus membatasi diri dengan kehidupan sosialnya, enggak, bukan itu maksud aku. Tapi ya, belajar say no untuk sesuatu yang memang yang bukan menjadi concernnya kamu. Ya, belajar say no. Jangan katakan iya sama semuanya. Karena ketika kamu mengatakan iya sama semuanya, ya jadi chaos. Banyak sih teman-teman di circle aku yang betul-betul nggak memahami keputusan aku. Kenapa sih harus hidup minimalis sih, Tak? Kenapa sih kamu harus mengurangi pergaulan? Kenapa sih kamu harus kayak say no untuk ini and say yes untuk ini? Ya, karena memang ketika aku memutuskan untuk hidup frugal minimalis, banyak orang yang mengkritik keputusan aku dan nyatakan aku orang yang kudet, orang yang nggak bisa bersosialisasi. Ya, nganggap mungkin aku aneh. Aneh karena apa? Ya, aneh karena menolak budaya-budaya yang mereka anggap tuh normal. Kayak ngumpul-ngumpul, lagi ngomongin diskon barang-barang yang ada, jalan-jalan ke mall, ngapain? Oh iya, ini cuci-cuci mata. Ngapain juga ya cuci mata ke mall? Ya kalau cuci mata ya tinggal ke toilet, basahin mata, udah dicuci matanya. Maksud aku seperti itu ya kira-kira. Analoginya seperti itu. Tapi maksud aku gini, jangan biarkan keputusan kamu untuk memutuskan hidup frugal minimalis membuat kamu nggak nyaman. Ya karena kalau kamu udah merasa nggak nyaman, itu sama aja kamu membiarkan opini orang lain untuk menentukan bagaimana cara kamu untuk hidup. Nilai dan prinsip apa yang kamu pegang dalam hidupmu. So, jadi maksud aku fokus kenapa sih kamu mulai hidup frugal minimalis. Dan ya memang seperti yang aku bilang di awal, itu bukan sebulan 2 bulan. Makanya yang paling penting itu adalah mindsetnya dulu ya. Itu yang pertama tadi. Apalagi tuh banyak ya, kalau misalnya kita udah mulai hidup minimalis gitu ya, ngomongin orang ini aneh nih orangnya, bajunya tuh cuman kayak hitam, putih, abu-abu. Kalau misalnya diajak lagi ke acara, dress code-nya warna ini ya, aku nggak ada loh baju warna ini. Kenapa? Karena aku hidup minimalis. Apaan sih hidup minimalis? Apaan sih itu? Apa sih? Apalagi ketika aku memutuskan untuk hidup frugal gitu ya. Ngomongin, ngapain sih kamu hidup frugal? Ih,
Ngapain sih hidup kayak gitu? Sama aja kamu dengan orang-orang pelit lainnya. Nah itu ya, kalau udah hidup frugal dicap pelit itu, oh my god. Nah, aku cuma sarankan, jangan pernah terkecoh oleh opini di sekitar kamu. Itulah kenapa ya nggak semua orang bisa memahami keputusan kamu, dan ya memang nggak tanggung jawab kamu juga untuk membuat orang semua mengerti atas keputusanmu. Itulah kenapa begitu penting, seperti yang tadi aku bilang tadi ya, ketika kamu udah mulai say no akan sesuatu yang gak menjadi prioritas, even itu dalam circle pertemanan, kamu akan mulai nih. Kamu akan mulai milih teman yang sesuai dengan value-nya kamu. Itu akan tersaring sendiri. Itulah kenapa penting banget circle kamu itu akan mempengaruhi keberhasilan kamu untuk menetapkan hidup frugal minimalis ini. Karena kalau misalnya kamu mau hidup frugal minimalis, tapi kamu masih hidup berteman dengan orang-orang yang misalnya jalan ke mall, lihat ada promo, langsung ke toko tersebut ya. Kalau aku ya boro-boro ke sana, aku akan memalingkan muka. Langsung memalingkan muka gitu ya. Tapi bukan berarti, tapi ya aku pribadi juga aku punya temen yang memang konsumtif, yang sampai sekarang dia gemar belanja. Ya kalau misalnya udah ke mall tuh udahlah, dia tidak akan bisa menolak godaan untuk membeli barang baru. Dia nggak akan bisa punya strategi khusus untuk nggak membeli barang itu. Ya aku masih punya teman, even teman dekat aku sendiri. Itulah kenapa yang paling penting itu adalah mindsetnya ya. Ketika kamu udah punya mindset, aku udah berteman sama dia udah sekitar 8 tahun ya, aku sudah paham, dan aku ya mudah-mudahan sih sampai ini nggak terpengaruh ya. Nah yang terakhir yang nggak pernah diceritakan orang frugal minimalis itu adalah hidup ini tuh nggak berkesudahan. Nggak berkesudahan maksudnya ya nggak, belajarnya tuh nggak selesai-selesai. Ya godaan itu pasti selalu ada. Apalagi ketika kamu lagi banyak uang. Apalagi mungkin kamu punya pacar atau pasangan hidup yang nggak mendukung, mensupport gaya hidup ini, wow. Belajar itu nggak akan selesai. Belajar untuk menjadi orang yang menyederhanakan itu nggak bakalan selesai. Apalagi semakin kita berumur ya, waktu aku single kayak gini mungkin gambar yang aku punya itu bakalan berbeda nanti ketika aku nanti sudah punya anak ya. Ketika aku sekarang udah berumur 30-an akan berbeda kebutuhan yang dan barang-barang yang akan aku miliki nanti di umur 50 itu pasti akan mempengaruhi. Karena dengan bertambahnya umur kita, barang-barang yang kita prioritaskan juga dalam hidup itu akan berubah. Itulah kenapa pasti bakalan ada barang-barang yang baru karena perubahan umur, usia, pengalaman kita ya. Itulah mengapa kita perlu mengevaluasi sesekali apakah kita masih bisa menyesuaikan gaya hidup ini dalam kehidupan kita. Bisa menyesuaikan, tapi mungkin gini, maksud aku versi frugal minimalis untuk satu orang mungkin belum tentu cocok ya untuk orang lain. Mungkin aku sendiri, aku nyamannya itu punya baju 33 biji. Tapi mungkin ada orang lain yang nyamannya itu punya baju 50. Atau mungkin ada orang yang nyaman ya udah cukup 20. Jadi maksudnya setiap orang itu pasti punya versi frugal minimalisnya masing-masing ya. Nah, apa yang cocok buat kita itu belum tentu cocok sama orang lain. Itulah kenapa kita juga harus senantiasa belajar untuk melihat bagaimana definisi hidup frugal minimalis ini dari perspektif yang berbeda-beda ya. Kita nggak boleh samain semuanya, tapi satu hal yang penting kalau misalnya kita mau hidup frugal minimalis tuh yang membuat nilainya yang sama itu adalah ketika kita mau belajar bersyukur, yaitu kesamaan semua orang yang mau hidup frugal minimalis ini. Tadi pondasi mindsetnya dulu, kenapa aku bilang pondasi mindsetnya dulu, karena hal yang membuat mindsetnya bisa sama karena itu tadi, harus ada rasa bersyukurnya. Kalau kita udah punya mindset bersyukur dengan apa yang kita punya, kebahagiaan itu bukan dari barang-barang, bukan karena kita lebih konsumtif, kita akan merasakan lebih bahagia. Nah, hal-hal yang sederhana itu sebenarnya adalah hal-hal dibalik untuk membangun mindsetnya gitu ya. Bersyukur akan terbangun mindsetnya. Ada satu quote nih yang aku pernah baca ya, dan quote-nya itu berbunyi seperti ini: tidak semua yang menarik itu perlu dibeli, dan nggak semua yang mahal itu bernilai. Itulah kenapa setiap orang kita punya definisi frugal minimalis yang berbeda-beda, tapi intinya fokus sama yang menjadi esensial dalam frugal minimalis itu. Yang pertama itu adalah mindsetnya dulu yang dibangun dari rasa bersyukur. Hidup pasti lebih sederhana deh ya. Itu dia. See you in the next video. Bye bye.